Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, Manchester United memulai lagi proses dari awal untuk urusan mencari manajer permanen selanjutnya. Manchester United sudah selesai dengan Erik ten Hag dan sudah memutuskan bahwa untuk selanjutnya ini dengan Ruud van Nistelrooy sebagai interim ya. Menurut gua ya kemungkinan besar banget akan sampai dengan musim panas nanti, artinya kurang lebih 7 bulan akan bersama dengan Ruud van Nistelrooy. Ineos yang di bulan Juni lalu, sekitar 3 bulan yang lalu, baru 3 bulan sebenarnya, melakukan proses untuk mencari manajer selanjutnya dari Manchester United untuk musim ini, di mana mereka memutuskan untuk tetap bersama dengan Erik ten Hag. Namun ya seperti gue katakan ya, kurang lebih hanya 3 bulan mereka menyelesaikan dengan Erik ten Hag. Nah, mereka saat ini menurut gue akan mengambil waktu, mereka akan memanfaatkan betul situasi untuk mencari manajer selanjutnya. Saat ini mereka akan mencari manajer dari Ineos. Erik ten Hag direkrut oleh manajemen sebelumnya, oleh Manchester United, di mana orang-orang yang merekrut Erik ten Hag tidak lagi berada di Manchester United. Ada proses sebenarnya yang dilalui oleh Ineos di musim panas yang lalu, tapi ya mereka sempat dekat dengan Thomas Tuchel, ada ketidaksepakatan sebelum mereka akhirnya berbalik kembali lagi ke Erik ten Hag. Kali ini mereka akan kembali nih melakukan proses untuk mencari manajer Manchester United versi Ineos, dan mereka akan mencari dengan jangka waktu yang lebih panjang menurut gua ya dibandingkan dengan periode sebelumnya, tapi mereka tidak bisa menurut gua juga terlalu lama. Maksud gua begini, 7 bulan itu terlalu jauh. Mereka harus mencari dalam ya mungkin periode sesingkat mungkin, tapi dalam hal ini yang gua maksud sesingkatnya tidak mungkin dalam sehari 2 hari atau sepekan 2 pekan, bahkan sebulan 2 bulan, tidak, tapi paling tidak sebelum musim ini berakhir sudah jelas siapa manajernya. Tujuannya adalah memberikan kepastian kepada squad, kepada klub, lalu juga tentang persiapan untuk musim depan. Ini menurut gua penting untuk didapatkan ya nama manajer untuk selanjutnya yang permanen ini sebelum musim ini berakhir. Nah, terkait dengan manajer selanjutnya dari Manchester United, gua ini ada sekitar 13 nama yang ingin gua bicarakan ya. Kenapa? Karena nama-nama ini dikaitkan dengan Manchester United, dengan media ya tentu saja. Ada yang ada yang rumor, ada yang memang ada peluang menurut gua. Langsung aja, nama pertama adalah Ruud van Nistelrooy. Menurut gua Ruud van Nistelrooy ini termasuk di antara satu kandidat untuk menjadi manajer Manchester United musim depan. Misalnya, mungkin Ruud van Nistelrooy bisa melakukan apa yang Ole Gunnar Solskjaer lakukan ketika dia ditunjuk sebagai interim juga, kan, artinya membawa Manchester United ini beruntun mendapatkan kemenangan dan lain-lain. Itu bisa saja terjadi, walaupun menurut gua secara ringan amatiran kemungkinan tersebut sangat tipis. Besar kemungkinan menurut gua, sekali lagi secara ringan amatiran, Ruud van Nistelrooy ya akan selesai di musim panas tahun depan. Apakah dia akan menjadi bagian dari tim kepelatihan manajer selanjutnya? Ya harus diketahui dulu ya siapa manajer dari Manchester United selanjutnya. Lalu nama kedua yaitu adalah Julian Nagelsmann. Julian Nagelsmann ini juga dikaitkan dengan Manchester United, pelatih muda yang memiliki pengalaman juga di top level manajerial ya, di Red Bull sebelumnya, lalu juga di Bayern Munchen sebelum sekarang di tim nasional Jerman. Filosofi sepak bolanya jelas menurut gue. Secara teknis ada pertanyaan terkait dengan penguasaan dressing room, tapi menurut gue dengan menjadi pelatih tim nasional ini memberikan semacam kayak pengalaman yang berbeda dan juga pengetahuan yang berbeda bagi Julian Nagelsmann. Dan ya menurut gue merupakan salah satu kandidat juga untuk bisa ke Old Trafford, walaupun ini tidak mudah. Jerman sedang dalam persiapan untuk Piala Dunia 2026.
dan Julian Nagelsmann berada di tim nasional Jerman untuk tujuan itu. Sehingga kalau Manchester United ingin mendapatkan Julian Nagelsmann, menurut gua antara mereka menunggu sampai tahun 2026 atau mereka melakukan sebuah manuver yang akhirnya mampu menarik Julian Nagelsmann. Dari situ gua perkirakan memang kemungkinannya juga sangat kecil. Sebastian Hoeneß ini pelatih Jerman lainnya ya, Stuttgart luar biasa, tapi dia sempat menolak untuk ke Manchester United. Kabarnya seperti itu kan terjadi di musim panas kemarin karena dia masih ingin tetap bersama dengan Stuttgart. Nah, dengan penolakan ini membuat menurut gua Sebastian Hoeneß ini tidak besar juga peluangnya ke Manchester United walaupun tidak berarti 0%. Tentu saja dia juga memiliki gaya permainan yang menarik, tapi level klub misalnya antara Stuttgart dan juga Manchester United mungkin ini yang membuat Sebastian Hoeneß lebih ingin untuk berkonsentrasi di Bundesliga, di samping mungkin karakter yang berbeda antara Bundesliga dan juga Premier League. Nama lainnya yaitu adalah Thomas Frank. Ini juga sempat dikaitkan dengan Manchester United, kabarnya juga menjadi salah satu kandidat yang dikontak oleh Ineos di musim panas kemarin. Memiliki pengalaman di Premier League, melakukan pekerjaan yang fantastis dengan Brentford ya. Cuman ya kita lihat kedepannya kan seperti apa. Tapi gue melihat Thomas Frank ini menjadi salah satu kandidat di daftar yang gue berikan kali ini. Lalu selanjutnya ada nama Ruben Amorim, pelatih muda Portugal, sempat disebutkan diincar sebagai kandidat utama menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool. Walaupun akhirnya kolaps, sempat juga disebutkan akan ke London bersama dengan West Ham. Kolaps, dia kembali ke Portugal, dia meminta maaf dengan supporter Sporting Lisbon utamanya, karena ya dia sempat menunjukkan ketertarikan dan bahkan sempat juga diproses. Ini bukan sesuatu yang mudah, tapi Ruben Amorim memiliki potensi ya sebagai manajer. Dia masih muda, dia memiliki permainan yang jelas, dia sempat membawa Sporting mematahkan dominasi Benfica dan juga Porto, membawa mereka menjadi juara Liga Portugal, dan gaya permainannya pun juga menurut gua enak untuk disaksikan. Bekerja dengan pemain muda, mengkombinasikan dengan pemain senior. Ada banyak keunggulan menurut gue dari Ruben Amorim, sehingga gue tempatkan Ruben Amorim yang juga sempat dikabarkan oleh beberapa media ini sebagai salah satu kandidat, gue tempatkan juga ada di daftar. Lalu Xavi, Xavi yang terbaru, istrinya ya kan posting anaknya mengenakan seragam Manchester United. Xavi yang memiliki menurut gua pengalaman bersama dengan klub raksasa Barcelona, di mana Barcelona dan juga Manchester United keduanya klub besar, tekanan besar. Ini menunjukkan bahwa Xavi sudah terbiasa dengan situasi tersebut walaupun dia tidak berlanjut ya kan di Camp Nou. Situasi Xavi saat ini yang free, tidak terikat, menurut gua ini juga membuat dia bisa masuk sebagai kandidat untuk menjadi manajer Manchester United selanjutnya. Kompetensi dia punya, walaupun ya La Liga dan Premier League ini dua dunia yang juga berbeda, tapi menurut gua peluang itu tetap ada, sehingga gua masukkan ke daftar pilihan selanjutnya dari manajer Manchester United. Nama selanjutnya adalah Simone Inzaghi. Ini juga sempat disebutkan oleh beberapa media. Simone Inzaghi, apa yang dilakukan dengan Inter Milan menurut gue sesuatu hal yang fantastis. Dia memiliki pengalaman melatih klub di level top, baik itu di domestik maupun juga di Eropa ya, sehingga namanya ini menurut gue memiliki peluang walaupun mungkin tidak besar, karena kabar lainnya juga mengatakan bahwa Simone Inzaghi sangat menikmati waktunya di Inter Milan. Tapi ya menurut gue dia salah seorang kandidat. Lalu nama lainnya adalah Zinedine Zidane. Ini tenar ataupun populer di kalangan beberapa fans ya, fans Manchester United. Nama Zinedine Zidane ini sebenarnya kalau gua tarik lagi sudah semenjak dari zaman bahkan Jose Mourinho masih di Manchester United. Jadi sudah sangat lama sekali. Dan Zinedine Zidane pun dia tidak melatih setelah selesai di Real Madrid juga sudah lama, sehingga gue perkirakan
ini peluangnya hampir tidak ada sih ke Manchester United. Zinedine Zidane sendiri sudah pernah mengatakan bahwa memang ada keterbatasan terutama dari sisi bahasa ya, dan dia tidak ingin ada semacam kayak detail kecil yang merusak gaya bekerja dari Zinedine Zidane. Dan sering juga gue katakan di channel ini ya, kalau memang Zinedine Zidane ini ingin ke Manchester United dan Manchester United ingin untuk mendapatkan Zinedine Zidane, sudah ada banyak sekali kesempatan Manchester United membuka dalam tanda kutip lowongan ya untuk posisi manajer. Tapi tidak pernah ada proses mengarah ke Zinedine Zidane. Sebelum memilih Erik ten Hag, tidak ada nama Zinedine Zidane, kandidat lainnya ya. Lalu di musim panas kemarin pun juga demikian. Zinedine Zidane tidak pernah diberitakan secara akurat ya, termasuk kandidat yang ingin didekati oleh Ineos. Bahkan setelah Jose Mourinho selesai, Manchester United mencari calon lainnya, ini juga Zinedine Zidane tidak termasuk di daftarnya. Sehingga menurut gua ini kalau untuk Zinedine Zidane kayaknya enggak ya. Lalu pelatih muda Kieran McKenna yang sempat didekati oleh Manchester United, namanya juga dipertimbangkan di musim panas kemarin, gua tarik lagi sebagai salah satu kandidatnya ya. Melakukan pekerjaan yang fantastis di Ipswich selama 2 musim sebelumnya, walaupun saat ini Ipswich juga berjuang di Premier League karena memang level ataupun juga kualitas dari squad ini juga berbeda ya, artinya untuk persaingan di Premier League. Tapi dia memiliki pengalaman, dia memiliki visi permainan yang jelas. Gue masukkan dia menjadi salah satu daftar kandidat manajer selanjutnya bagi Manchester United. Bersama dengan nama Kieran McKenna, gue juga tarik lagi nama Ole Gunnar Solskjaer ya. Ole Gunnar Solskjaer yang sampai saat ini belum melatih klub. Yang terbaru dia menolak jabatan di salah satu tim nasional Skandinavia, tim nasional Denmark ya kan. Karena ada juga yang mengaitkan dia menantikan ini situasi di Manchester United. Menurut gua peluang itu tipis karena kalau memang Ole Gunnar Solskjaer yang dipertimbangkan oleh Ineos musim panas kemarin, harusnya ada kontak ya. Karena Ole Gunnar Solskjaer tidak terikat dengan klub manapun, dengan tim manapun, membuat dia bisa langsung tersedia. Tapi itu tidak pernah dilakukan. Namun demikian, menurut gua Ole Gunnar Solskjaer ada pekerjaan yang belum selesai dalam tanda kutip di Manchester United. Dengan segala hal yang dilakukan, hanya kurang trofi saja. Ada ketidakberuntungan dengan situasi di memasuki musim ketiga di Manchester United, sehingga menurut gua secara ringan amatiran bisa dipertimbangkan lagi. Tapi gua perkirakan kemungkinannya sangat-sangat tipis, hampir tidak ada. Kemungkinan yang tidak ada ataupun juga sangat tipis sekali ini ada pada Edin Terzic. Nama ini juga sempat dikaitkan dengan posisi di Manchester United, tapi reputasinya di di Borussia Dortmund, artinya di Bundesliga pun juga tidak terlalu tinggi-tinggi banget ya. Pengalaman dia juga sangat kecil. Dalam arti maksud gue kecil ataupun tipis ini adalah ya dia melatih Borussia Dortmund tapi tidak memiliki atau belum memiliki pengalaman selanjutnya, di mana ya ini dibutuhkan di Manchester United. Tekanannya sangat besar sekali, bebannya pun juga sangat besar sekali, sorotan dari mana-mana, sehingga menurut gue Edin Terzic yang sempat dikaitkan oleh beberapa media, menurut gue peluangnya sangat tipis, hampir tidak ada. 2 nama terakhir, Graham Potter. Ya, ini bukan nama yang populer bagi fans ya, terutama dengan apa yang dilakukan bersama dengan Chelsea. Tapi fakta bahwa Graham Potter ini juga pernah bekerja sama dengan Dan Ashworth, ini menjadi faktor tersendiri sih menurut gue, sehingga nama Graham Potter masuk dalam kandidat. Menurut gue seperti itu. Apa yang dilakukan dengan Brighton, sesuatu yang luar biasa. Tidak berhasil dengan Chelsea karena situasi manajemennya juga berbeda. Tapi dengan Manchester United, terutama dengan nama Dan Ashworth ya, ini membuka kemungkinan itu. Dan nama terakhir, kembali lagi ke nama mantan kapten dari Manchester United, Michael Carrick. Gua pikir Michael Carrick juga masuk dalam kandidat ya. Legenda Manchester United ini bersama dengan Kieran McKenna menjadi tim kepelatihan di bawah Ole Gunnar Solskjaer, dan dia yang menjadi atau menjabat manajer selanjutnya secara sementara setelah Ole Gunnar Solskjaer selesai sebelum beralih ke Ralf Rangnick. Apa yang dilakukan dengan Middlesbrough menurut gue juga bagus. Dia memiliki pengalaman, dia memiliki gaya man management yang juga bagus. Terlihat bagaimana Manchester United yang setelah dengan Ole Gunnar Solskjaer juga bisa memperoleh hasil
Ini menunjukkan bahwa Michael Carrick, dia memiliki kompetensi di sana, di samping juga pengalamannya menjadi pemain, menjadi kapten, menjadi asisten pelatih, dan juga menjadi manajer interim di Manchester United. Ini faktor yang sangat besar juga. Jadi itu tadi nama-nama ya, ada Ruud van Nistelrooy, Nagelsmann, Thomas Frank, Sebastian Hoeneß, Ruben Amorim, Xavi, Simone Inzaghi, Zinedine Zidane, Kieran McKenna, Ole Gunnar Solskjaer, Edin Terzic, Graham Potter, dan juga Michael Carrick. Jadi ada 13 nama. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Kira-kira ya, siapa yang akan ditunjuk oleh Ineos? Ataukah ada nama lain? Silahkan drop di kolom komen. Sebelum gue akhiri video ini, ya kembali gue ingatkan, menurut gue Ineos akan memanfaatkan waktu betul. Mereka sudah menunjuk Ruud van Nistelrooy sebagai interimnya. Mereka akan mengambil waktu betul ya untuk memproses, untuk mencari nama manajer selanjutnya. Tapi sekali lagi, menurut Sobat Football dari 13 nama itu kira-kira siapa? Oh ya, sebelum gue akhiri video ini, mungkin juga menarik gue sampaikan, gue melakukan polling di channel ini ya, di post itu ada 4 nama yang gue tulis di sana, yang gue jadikan pilihan: Thomas Frank, Julian Nagelsmann, Ruben Amorim, dan juga Zinedine Zidane. Ada cukup banyak Sobat Football United yang memberikan suaranya ataupun votingnya dari 2100 vote. Luar biasa jumlahnya, terima kasih yang sudah memilih ya. Julian Nagelsmann memimpin dengan 61%, lalu Zinedine Zidane 24%, Ruben Amorim 11%, dan Thomas Frank 4%. Tapi menurut Sobat Football United, sekali lagi, dari 13 nama itu siapa? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.